Assalamualaikum semuanya. Selama persidangan yang digelar di hadapan Hakim Sharon Johnson Coleman, putra El Chapo muncul mengenakan baju terusan orange dan diborgol, yang mana dia mengakui bertugas sebagai pemimpin dalam kartel Sinaloa. El Raton juga mengakui bertanggung jawab atas pengiriman bertonton narkoba, termasuk fentanyl, kokain, dan metamfetamin ke Amerika Serikat, dan setuju membayar denda sebesar $80 juta sebagai imbalan atas pemberian informasi yang dapat mengurangi hukumannya. Lalu apa yang akan terjadi pada Ovidio Guzman? Langkah pertama yang akan dihadapi Ovidio Guzman adalah memberikan pernyataan tertulis yang dapat membuka beberapa jalur penyelidikan terhadap operasi perdagangan narkoba Meksiko. Mengingat pentingnya kartel Sinaloa yang dianggap sebagai salah satu kartel paling kuat di Meksiko, Ovidio dapat memberikan informasi terkait pejabat publik yang diduga terlibat dalam memberikan perlindungan kepada organisasi kriminal tersebut untuk menjalankan kegiatan kriminalnya. Dalam pernyataan ini, Ovidio akan menyebutkan nama-nama politisi yang melindungi kartel Sinaloa, pengusaha yang mencuci uang untuk organisasi kriminal tersebut, dan perusahaan-perusahaan di Tiongkok yang menjual prekursor kimia untuk membuat fentanyl dan metamfetamin. Sebelum hukuman terakhirnya dijatuhkan, yang dijadwalkan 6 bulan dari sekarang, putra El Chapo harus memberikan informasi dan kesaksian kepada Amerika Serikat. Dalam konteks ini, mantan agen tersebut memprediksi bahwa Ovidio Guzman juga akan bersaksi melawan Ismael El Mayo Zambada, mantan pemimpin kartel Sinaloa yang ditangkap di Amerika Serikat bersama Joaquin Guzman Lopez pada Juli 2024, menyusul masuknya 17 kerabat Los Chapitos, sebuah faksi yang dipimpin oleh putra-putra El Chapo, ke Amerika Serikat pada Mei lalu. Ovidio Guzman bukan satu-satunya yang bekerja sama, tapi Joaquin juga dilaporin sedang merundingkan kesepakatan untuk mengurangi hukumannya. Menurut beberapa pakar, keduanya akan ngasih banyak informasi, tapi itu gak akan membongkar kartel Sinaloa, strukturnya terlalu kuat. Tapi para pakar menduga Ovidio gak akan memberikan semua informasi tentang pejabat tinggi pemerintah, karena kartel biasanya menyuap petugas kepolisian kota dan negara bagian, karena mereka lah yang paling bisa membantu. Ovidio akan memberikan nama, iya, tapi nggak semuanya. Mengenai kemungkinan hukuman yang bisa diterima Ovidio Guzman, Amerika Serikat berencana menjatuhkan hukuman penjara 15-20 tahun karena perjanjian kerjasama yang dipegang El Raton sebagai saksi yang bekerja sama untuk menghindari hukuman penjara seumur hidup. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggambarkan satu video yang bikin saya gak bisa komen dan juga gak pernah terbersit di pikiran saya, yaitu ketika kelompok kartel menangkap anggota saingan, menghabisinya, menguliti wajahnya, dan menggunakan kulit wajah itu sebagai topeng sambil bermain-main. Videonya berdurasi 1 menitan. Saya gak bisa nyeritain secara detail kali ini karena jujur saya gak berani nonton untuk kedua kalinya. Baru nonton pertama di skip-skip, dan yang kedua kalinya untuk digambarin ke kalian udah nggak berani. Video dibuat pada siang hari di dalam hutan. Video dibuka dengan seorang sikario udah megang kulit wajah korban. Ada satu sikario yang nggak pakai penutup wajah di depan sikario yang megang topeng, yang lagi bersiap untuk pakai topeng asli itu. Sikario ngeliatin dulu topeng asli itu ke kamera, dibolak-balik, dan ya, itu memualkan. Di momen itu saya bisa ngeliat kalau ternyata di bagian mulut itu banyak lemaknya. Entahlah. Setelah itu, sikario tanpa penutup wajah bersiap make topeng itu. Dipasangkanlah ke sikario dan alhasil topengnya terlalu besar. Setelah topeng dibuka, wajah sikario itu udah berlumuran cairan merah. Sikario itu ketawa-ketawa dan videonya pun berakhir. Kayaknya sih berakhir. Saya nggak nonton sampai habis soalnya. Baik, saya rasa cukup. Jauhin narkoba sebisa mungkin ya, biar kalian tetap waras. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.